kelompok B13 yang beranggotakan saya sendiri, Audrey Fapiansya dengan NIM G00250008. Saya Muhammad Haris Arafin Kusuma dari NIM G00250028. Saya Alifandi Mafrohadi dengan NIM G002502. Saya Safia Oramanda Putri dengan NIM G00252220. Pada video kali ini, kami akan melakukan kritisi praktik demokrasi pada pemilu tahun 2024. Saya akan membahas mengenai definisi kedaulatan itu sendiri. Jadi, kedaulatan adalah dari kata Arab yang kata daulah yang mengartikan kekuasaan atau dinasti, dan juga bahasa Latin supremus yang berarti tertinggi. Nah, secara istilah sendiri, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang mutlak yang dimiliki oleh suatu negara atau badan hukum untuk mengatur wilayah, hukum, dan rakyatnya tanpa bisa diintervensi oleh kekuatan luar manapun. Ia pun bersifat permanen dan juga tidak dapat dibagi-bagi. Jadi kedaulatan sendiri terdapat 5. Yang pertama itu kedaulatan Tuhan, yang dimana kekuasaan tertinggi terdapat pada Tuhan, dan juga kedaulatan raja, yang kekuasaan tertinggi mutlak berada di tangan raja. Kedaulatan negara, yang dimana negara dipandang sebagai sumber hukum dan kekuasaan tertinggi, dan hak-haknya rakyat diatur sepenuhnya oleh negara. Lalu yang keempat adalah kedaulatan hukum, di mana kekuasaan tertinggi berada pada hukum yang berlaku. Baik rakyat maupun pemerintah wajib tunduk pada konstitusi. Dan yang terakhir adalah kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah hanyalah mandat yang menjalankan aspirasi rakyat ataupun demokrasi. Contoh implementasi kedaulatan rakyat dan hukum. Yang pertama itu ada penegakan konstitusi, di mana pembuatan undang-undang oleh DPR bersama Presiden, serta pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan semua kebijakan patuh pada hukum dasar negara. Lalu yang kedua ada pemilihan umum atau yang bisa kita dengar dengan pemilu, yang dimana rakyat secara langsung memilih Presiden, wakil rakyat, dan kepala daerah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Selanjutnya saya akan membahas tentang dasar pemilihan umum yang terdiri dari UU, UUD, dan keputusan dari MK. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, di pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 22E mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara luber-jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kemudian di pasal 6A, pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian di pasal 18 ayat 4, pemilihan kepala daerah secara demokratis. Kemudian ada undang-undang yang berhubungan dengan pemilu. Yang pertama ada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, UU nomor 7 ini merupakan regulasi utama yang mengatur yang pertama ada penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, pencalon presiden, pemilu DPR, DPRD, dan DPD, kampanye, dana kampanye, pemungutan suara, penyelesaian sengketa, dan tindak pidana pemilu. Kemudian ada UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yang mengatur pilkada serentak, tahapan pilkada, dan sengketa pilkada. Kemudian ada UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi kewenangan MK menguji undang-undang, penyelesaian perselisihan hasil pemilu, sengketa kewenangan lembaga negara, dan pembubaran partai politik. Kemudian ada putusan MK yang berkaitan dengan pemilu. Yang pertama ada putusan MK nomor 14 yang memerintahkan agar pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak yang dimulai ditetapkan pada pemilu tahun 2019. Kemudian ada putusan MK nomor 55 menjelaskan bahwa terdapat 6 model keserentakan pemilu yang sama-sama konstitusional. Kemudian selanjutnya ada putusan MK nomor 40, yaitu merupakan objek yang diuji adalah pasal 166 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, mengenai syarat umum minimal calon presiden dan wakil calon presiden. Menjelaskan tentang kontroversial yang ada pada saat pemilu 2024 yang tidak sehubungan dengan adanya demokrasi dalam negara ini. Yang pertama untuk pemilu 2024 saat itu yaitu adanya hubungan keluarga dan juga pemberian tiket di lembaga peradilan. Jadi saat itu diduga bahwa ketua lembaga peradilan tertinggi saat itu memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan kepala negaranya, dan juga apa yang terjadi akhirnya ketua lembaga tersebut memimpin sidang yang mengubah aturan batas usia capres dan cawapres sehingga anak kandung dari kepala negara saat itu otomatis bisa maju menjadi cawapres. Nah, pelanggaran dari sini itu bisa kita lihat dari majelis kehormatan lembaga tersebut yang akhirnya menyatakan tindakan ini sebagai pelanggaran etik berat karena adanya konflik kepentingan keluarga yang nyata. Selanjutnya juga ada pelonggaran aturan cuti pejabat publik. Jadi apa yang terjadi saat itu melalui peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh eksekutif, para menteri atau
daerah yang maju dalam pemilihan presiden tidak diwajibkan mundur dari jabatannya, melainkan hanya perlu untuk mengajukan cuti saja. Lalu untuk kritik dari masyarakatnya sendiri itu sangat tajam karena dinilai mempermudah jalan bagi keluarga yang memiliki relasi untuk serta menteri-menteri lain untuk berkampanye, dan hal ini dinilai sangat rawan untuk memicu penyalahgunaan fasilitas dan juga wewenang negara. Dan yang terakhir adalah politisasi program bantuan sosial dan juga netralitas aparat. Jadi saat itu menjelang hari pencoblosan, pemerintah gencar membagikan program bantuan sosial atau bansos kan secara masif kepada masyarakat. Nah di sini yang dikritik oleh masyarakat itu adalah karena banyaknya pihak dan juga pengamat menilai momentum pembagian bansos ini secara tidak langsung digunakan untuk mengerahkan dukungan pemilih kepada pasangan calon yang didukung dan juga tersirat dan memiliki relasi yang tadi sudah saya disebutkan di sebelumnya. Jadi ringkasnya, sang kandidat bisa maju di usia yang belum bisa masuk dari peraturan perundang-undangan yang ada dan diubah oleh lembaga peradilan yang saat itu dipimpin oleh kerabat dekatnya sendiri. Jadi prosesnya ini dinilai menabrak etika politik karena adanya pengaruh kekuasaan dan juga nepotisme. Perdebatan ini tidak hanya berkaitan dengan substansi perubahan syarat usia, tapi juga menyangkut aspek etika, independensi lembaga peradilan, dan serta potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Polemik tersebut berujung pada pemeriksaan etik terhadap hakim konstitusi yang terlibat dalam perkara. Dengan demikian, putusan MK menjadi salah satu putusan konstitusional yang paling berpengaruh dalam dinamika politik di Indonesia. Putusan ini tentunya menunjukkan bahwa konstitusi harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, independensi peradilan, transparansi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi di Indonesia.